This is probably the greatest marketing strategy you've never seen before. A pizza shop hired a guy to run around the city with a QR code on his head. If someone was able to scan the code, they'd get a free pizza. The only catch was, it was near impossible to do so, as the guy resulting in a huge increase in their sales. Steal this marketing strategy for your business. Ketika David bisa menundukkan Goliat, ketika raksasa bisa ditaklukkan oleh kurcaci, dan ketika seekor semut bisa menaklukkan seekor gajah yang besar. Gimana? Bicara dalam konteks bisnis, inilah guerrilla marketing. Bayangkan ya, Anda punya sebuah bengkel kecil di pertigaan jalan. Wah, modal terbatas, timnya cuman beberapa orang, 2 atau 3 orang saja, dan budget marketing hampir tidak ada. Sementara di seberang sana, itu ada raksasa, ada brand besar, buah bengkel, yang membuka gerainya itu luar biasa dengan iklan besar-besaran, jor-joran, masuk ke televisi, ke radio, kemudian juga ada brand ambasadornya bahkan. Kemudian di pinggir jalan ada videotron yang terpampang luar biasa. Gimana sih? Mereka aja bisa menghabiskan uang jutaan hingga puluhan juta setiap bulannya. Nah, sementara Anda sendiri untuk membayar satu iklan saja nggak sanggup. Kira-kira bisa nggak sih si kecil ini, si semut ini bisa menundukkan seekor gajah, atau David menundukkan Goliat ya? Inilah yang mungkin pertanyaan ribuan UMKM kita atau pelaku ekonomi kreatif ini berkeluh kesah ya. Atau jangan-jangan kita merasa putus asa untuk mengalahkan yang brand-brand besar. Ternyata masih ada celah sempitnya. Nah, itulah namanya guerrilla marketing ya, pemasaran guerrilla. Jadi dari kata guerrilla, kayak Pangeran Diponegoro dengan strategi guerrillanya mengalahkan penjajah. Kemudian juga Sultan Tasyafuddin, pahlawan Jambi, melakukan guerrilla. Itu strategi dari perang dengan keterbatasan kita. SDM kita terbatas, dana kita terbatas, akses kita terbatas. Maka lakukan dengan guerrilla marketing. Jadi istilah guerrilla marketing ini adalah gunakan taktik yang tidak konvensional untuk mengalahkan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Kita tuh pejuang guerrilla itu tidak punya tank, tidak punya alat tempur, tidak punya drone. Kita tuh hanya mengandalkan kelincahan, kreativitas. Karena dari celah sempit ini kita masukkan. Kalau yang kecil itu kan lincah ya. Kalau yang besar tuh kadang obesitas, lamban dan sebagainya. Pada zona nyaman sudah merasa ya udah kita sudah besar dan kita sudah punya nama dan menjadi top of mind. Tapi belum tentu. Nah, ternyata kita yang kecil ini, yang dibilang kurcaci, yang dibilang semut ini, yang dianggap seperti itu, kita bisa masuk ke ranah yang mereka tidak bisa masuki. Maka kita belajar tentang ilmu guerrilla marketing. Mau? Baik, kita akan bahas di episode selanjutnya tentang guerrilla marketing karya Conrad Levinson.